Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iga Maharani Syafira Kelana Simbolon dengan NPM 24082602111. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai blok Basic Endocrine and Metabolism System, di mana materi mind map saya kali ini akan membahas mengenai pineal gland and circadian rhythm. Jadi secara umum nih, sedikit saya ingin menjelaskan, pineal gland itu merupakan kelenjar endokrin kecil yang terdapat di otak dan fungsi utamanya adalah menghasilkan hormon melatonin. Melatonin ini sangat berperan dalam mengatur siklus hidup dan bangun atau sleep-wake cycle, serta membantu menyinkronkan ritme sirkadian tubuh. Nah, kita pertama akan membahas mengenai pineal gland. Nah, secara anatomi, pineal gland ini merupakan bagian dari epitalamus yang terletak di bagian posterior di encephalon. Kelenjar ini berada di antara kedua talamus dan berdekatan dengan superior colliculi. Bentuknya kecil dan menyerupai kerucut atau pinekon, sehingga disebut sebagai pineal gland. Secara struktur, pineal gland terutama terdiri dari pinealocytes, astrocytes, dan kapiler darah. Pinealocytes merupakan sel utama yang menghasilkan melatonin. Astrocytes berfungsi mendukung struktur dan fungsi jaringan, sedangkan kapiler darah membantu pelepasan hormon ke dalam sirkulasi. Hormon utama yang dihasilkan oleh pineal gland adalah melatonin. Sintesis melatonin ini berasal dari asam amino triptofan yang kemudian diubah menjadi serotonin dan selanjutnya menjadi melatonin. Kedua, kita akan membahas mengenai melatonin. Nah, sekresi melatonin ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cahaya. Saat gelap, produksi melatonin meningkat, sedangkan saat terkena cahaya, produksi melatonin pun menurun. Nah, karena itu kadar melatonin biasa meningkat pada malam hari, mencapai kadar yang tinggi selama malam, kemudian menurun menjelang pagi. Melatonin ini memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, membantu mengatur sleep-wake cycle. Kedua, membantu menyinkronkan circadian rhythm. Ketiga, memberikan sinyal biologis kepada tubuh bahwa kondisi lingkungan sedang berada dalam keadaan malam. Nah, selain itu, melatonin membantu mempertahankan pola tidur yang normal dan juga berperan dalam mengatur berbagai ritme biologis lainnya. Jadi, secara sederhana dapat diingat bahwa gelap meningkatkan melatonin, sedangkan cahaya menurunkan melatonin. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas nih mengenai circadian rhythm. Nah, circadian rhythm ini merupakan perubahan fisiologis dan perilaku tubuh yang mengikuti siklus sekitar 24 jam. Contohnya adalah siklus tidur dan bangun, perubahan suhu tubuh, sekresi hormon, tekanan darah, metabolisme, serta aktivitas gastrointestinal. Tubuh memiliki pengatur utama ritme sirkadian yang disebut sebagai suprasiasmatic nucleus atau SCN. SCN ini terletak di hipotalamus dan berfungsi sebagai master circadian clock, yaitu jam biologis utama yang mengatur berbagai ritme harian tubuh. SCN ini akan menerima informasi dari lingkungan, terutama mengenai cahaya, kemudian mengatur berbagai proses biologis agar sesuai dengan waktu siang dan malam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai regulasi oleh cahaya. Nah, cahaya ini merupakan salah satu faktor penting dalam mengatur ritme sirkadian. Saat kondisi terang atau siang hari, cahaya itu masuk melalui retina. Kemudian kemudian informasi tersebut diteruskan ke SCN di hipotalamus. Selanjutnya sinyal diteruskan melalui paraventricular nucleus atau PVN hipotalamus, spinal cord, kemudian superior cervical ganglion, dan akhirnya menuju pineal gland. Akibatnya adalah stimulasi cahaya tersebut sintesis sekresi melatonin ditekan atau menurun. Kondisi ini membantu tubuh berada dalam keadaan awake atau terjadi pada siang hari. Sebaliknya, ketika malam atau kondisi gelap, stimulasi cahaya ke SCN berkurang, aktivasi jalur simpatis menuju pineal gland pun meningkat, sehingga produksi melatonin meningkat. Nah, melatonin ini kemudian memberikan sinyal kepada tubuh bahwa kondisi sedang berada pada malam hari dan membantu mempersiapkan tubuh untuk tidur. Jadi, inti mekanismenya adalah light menyebabkan melatonin menurun, sedangkan darkness menyebabkan melatonin meningkat. Nah, selanjutnya yang kelima, kita akan membahas mengenai sleep-wake cycle. Hubungan antara pineal gland dan melatonin juga sangat penting dalam sleep-wake cycle. Pada siang hari, cahaya masuk ke retina dan mengaktifkan SCN. Kondisi ini menyebabkan kadar melatonin tetap rendah sehingga kewaspadaan atau alertness pun meningkat. Sedangkan pada malam hari, ketika paparan cahaya berkurang, produksi melatonin meningkat. Hal ini meningkatkan sleep
propensity atau kecenderungan untuk tidur, sehingga membantu proses onset dan pemeliharaan tidur. Dengan demikian, melatonin bukan hanya sekedar membantu seseorang mengantuk, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal biologis yang membantu tubuh mengetahui kapan waktunya siang dan kapan waktunya malam. Keenam, kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi sirkadian. Nah, selain cahaya, terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi ritme sirkadian. Faktor lingkungan yang berfungsi menyinkronkan biological clock disebut sebagai Zeitgebers. Nah, contoh Zeitgebers ini adalah cahaya, waktu makan, aktivitas fisik, suhu lingkungan, dan jadwal sosial. Di antara faktor tersebut, cahaya ini merupakan Zeitgeber yang paling kuat. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan saat ini adalah blue light atau cahaya biru yang berasal dari smartphone, tablet, komputer, dan berbagai layar elektronik. Paparan blue light terutama pada malam hari dapat menekan sekresi melatonin. Akibatnya nih, seseorang dapat mengalami delayed sleep onset, yaitu waktu untuk mulai tidur menjadi lebih lambat. Nah, oleh karena itu penggunaan perangkat elektronik pada malam hari dapat mempengaruhi kualitas dan waktu tidur karena mengganggu sinyal biologis yang seharusnya menunjukkan kondisi malam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan circadian rhythm. Jika ritme circadian tidak sesuai dengan lingkungan atau jadwal kehidupan seseorang, dapat terjadi beberapa gangguan. Yang pertama adalah jet lag. Nah, jet lag ini terjadi ketika seseorang berpindah zona waktu dengan cepat sehingga jam biologis tubuh belum langsung menyesuaikan dengan waktu lokal yang baru. Nah, yang kedua adalah shift work, yaitu gangguan yang dapat terjadi pada seorang yang bekerja pada malam hari atau memiliki jadwal kerja yang berubah-ubah. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara waktu tidur, aktivitas, dan circadian rhythm tubuh. Yang ketiga adalah delayed sleep wake past disorder. Pada kondisi ini, waktu tidur dapat bangun bergeser menjadi lebih lambat dari waktu yang dianggap normal. Sebaliknya, terdapat advanced sleep wake past disorder, yaitu kondisi ketika seseorang memiliki waktu tidur dan bangun yang lebih awal dibandingkan biasanya. Gangguan tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jam biologis tubuh dengan waktu tidur dan aktivitas hari-hari. Nah, baiklah, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Adapun konsep penting yang jika teman-teman ingin ingat, teman-teman dapat lihat di bawah ini. Dan juga referensi juga saya letak di bawah mind map saya ini. Jadi sedikit menambahkan sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pineal gland, melatonin, dan circadian rhythm merupakan satu sistem yang saling berhubungan dan mengatur waktu biologis tubuh. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.